Pak Jokowi terjebak menjadi seorang politisi yang ingin mengawetkan kekuasaannya sehingga dia akhirnya mewariskan kekuasaan itu kepada anaknya. Cak Islah, apa yang paling fatal sebenarnya kalau kita lihat ya, yang dilakukan Pak Jokowi dalam kerangka tidak merawat demokrasi ini? Justru banyak sebagian orang mengatakan bahwa ini kan menghancurkan. Apa kira-kira yang paling fatal? Politik dinasti? Saya kira politik dinasti, kita juga mengalami itu di berbagai negara demokrasi di dunia. Sepanjang proses kekuasaan secara dinasti itu, secara turun-temurun itu dilakukan sesuai konstitusi. Secara benar. Kita tahulah, George W. Bush Senior dan George W. Bush Junior itu kan sama-sama jadi presiden di Amerika. Banyak di negara-negara lain juga. Tapi prosesnya alami. Prosesnya alami dan tidak melanggar konstitusi, apalagi moral atau etik. Nah, dan yang menjadi itu berkapasitas. Berkapasitas dan ada jenjang dari bapak ke anaknya. Tidak tiba-tiba. Tidak tiba-tiba. Semuanya betul-betul melalui proses meritokrasi. Yang menjadi masalah kan ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, anaknya dicawapreskan. Sejahat-jahatnya Marcos ke Bongbong itu masih memiliki rentang waktu yang panjang. Bahkan Marcosnya sudah meninggal. Ini tidak. Pak Jokowi masih hidup, masih berkuasa. Anaknya yang baru 2 tahun menjadi wali kota dipaksakan menjadi cawapres lewat proses cacat moral di konstitusi di MK. Nah, ini yang kemudian membuat kita bertanya-tanya bahwa Pak Jokowi kok begini gitu. Itu titik awalnya kan seperti itu. Lalu kita melakukan flashback ke belakang, ternyata proses ini sudah dipersiapkan sejak lama kan. Ya artinya kemudian kita bermain cocokologi. Oh pantas pejabat tidak harus berhenti, cukup cuti saja. Akhirnya kita menghubung-hubungkan. Gila, Pak Jokowi ternyata sudah lama membohongi kita semua. Mulai dari 3 periode, mulai segala macam, memaksakan 3 periode meskipun itu ditepis. Tapi tepisan-tepisan Pak Jokowi hari ini terhadap jejak digital itu kan akhirnya menimbulkan satu kesimpulan yang sama. Pak Jokowi ternyata memang mencela-mencela dari dulu. Dan kita semua tertipu oleh itu. Ya, kita harus bicara terbuka. Ternyata mencela-mencelanya Pak Jokowi ini sejak lama terjadi. Cuma ketika itu kan kita masih menganggap dia ini berhala. Kesalahan pun kita konversi menjadi kebenaran. Ya kan? Tidak ada cacatnya. Pak Jokowi ini adalah maksum modern. Punya sifat maksum modern menurut kita dulu kan. Dia ini seolah-olah seorang nabi yang terhindar dari kesalahan. Saking kita itu memberhalakan Pak Jokowi. Dan kita semua being hypnotized ketika itu. Nah ini akhirnya kita semua sadar. Saya sadar, nggak tahu kalau Daeng sadar atau belum. Saya sudah disadarkan oleh Cak Islah. Itu fatal ya? Menurut saya fatal sekali. Cak Islah, kalau begitu apakah itu inisiatif pribadi Pak Jokowi yang merubah sistem dari meritokrasi menjadi politik keluarga? Kita pakai istilah politik keluarga, jangan politik dinasti. Nanti banyak orang nggak ngerti nih. Politik keluarga. Apakah itu inisiatif Pak Jokowi sendiri atau inisiatif keluarga besar mereka? Atau siapa? Ya, yang jelas dari Pak Jokowi, karena bagaimanapun the last output itu harusnya datang dari Pak Jokowi. Karena kan ada yang katakan juga seperti kalau kita baca di Tempo bahwa itu kemauan ibu atau dan lain sebagainya. Ya artinya itu hengki-pengki satu keluarga lah yang jelas. Karena toh pada akhirnya mencela-menceli itu satu keluarga kan. Dulu anaknya bilang lebih baik jadi pengusaha, nggak mau jadi pejabat. Wah udahlah pokoknya kita gini-gini aja lah gitu. Ternyata toh akhirnya jadi politisi semua. Ini kan sebenarnya kalau bukan karena Pak Jokowi kan barang ini tidak akan seperti hari ini. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Keputusan ada di Pak Jokowi. Dan menurut saya nggak tahu ya, pernyataan dari wawancaranya Mas Andi Wijayanto itu menurut saya itu adalah gambaran bagaimana seorang Pak Jokowi hari ini. Dia betul-betul, ya mohon maaf, saya harus menggunakan istilah kok seperti monster gitu. Pak Jokowi itu betul-betul bukan Pak Jokowi yang dulu. Itu yang membuat kami hari ini itu betul-betul, mohon maaf, kalau kemudian memberi stigma negatif habis-habisan kepada Pak Jokowi, karena memang ya kita kecewa betul, sangat kecewa. Kita terlalu mencintai, kita terlalu memberhalakan Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi ketika keluar aslinya kita tidak percaya. Tapi ketika kita tahu buktinya, ternyata kita akhirnya jadi percaya dan akhirnya seorang pemuja itu akhirnya menjadi secara terbuka akhirnya kita jadi harus siap bukan mengkritik aja. Menurut saya ini sudah vis-a-vis untuk melawan. You are either with us or you are against us. Itu kalau saya sudah begitu. Jadi Cak Islah ini menjadi orang yang ada di depan untuk melakukan perlawanan untuk memperbaiki ya? Iya. Oke, Cak Islah menarik nih.
kekecewaan kita terhadap Jokowi ini kan begitu besar karena kita juga terlalu mencintainya begitu besar. Betul. Mungkin kira-kira seperti itu gambarannya. Betul. Termasuk Cak Isla yang mencintai Jokowi 100% ya. Iya, saya ini, Deng. Saya dulu ketika Pak Jokowi 2014 terpilih, saya bilang, he is an angel coming from the sky, saya bilang. Ini malaikat yang turun dari langit. Luar biasa. Karena apa? Anak seorang supir truk, dia hanya pengusaha kayu, dia bukan dari kalangan priai, bukan anak jenderal, bukan mantan tentara, bukan mantan polisi, bisa menjadi presiden. Kita bangga. Kita bangga. Kalau Jokowi bisa jadi presiden, anak saya pun bisa jadi presiden, cucu saya pun bisa jadi presiden. Tapi ternyata akhirnya semua stigma positif yang kita berikan itu hari ini diberaki sendiri oleh Jokowi. Ternyata anaknya yang sudah menjadi priai dipaksakan menjadi priai berikutnya. Dan bukan sekedar anaknya, anak mantu pun. Anak mantu pun semua. Ya, mohon maaf, kalau saya agak sedikit berapi-api kalau bicara tentang demokrasi dan supremasi sipil dan reformasi dan seterusnya. Karena memang ini adalah cita-cita kita sebagai orang-orang sipil seperti ini.